A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi alhamdulillah bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri sana. Tidak lupa salam serta salawat selalu kami sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, Amin, amin. amin, Allah ya amin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami hadir dalam sebuah konten membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kita akan coba nanti hadirkan, kita akan undang sosok seorang YouTuber papan atas Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah yang cukup rumit, yang sebenarnya awalnya adalah ya mungkin konten kreasi aja. Cuma kebetulan mungkin karena isinya itu sedikit mengarah kepada seseorang yang akhirnya menjadi satu bahan permasalahan oleh para netizen Indonesia. Ini menjadi satu pelajaran juga buat semua YouTuber, ya termasuk kami di sini mungkin ya. Dalam arti kami di sini tidak berada di pihak manapun, kami hanya ingin melihat dari sisi yang lain tentang permasalahan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan pada kedua belah pihak, khususnya pada saudara Atta Halilintar itu sendiri dan keluarga besarnya, juga kepada para netizen yang saat ini berposisi sebagai pihak yang banyak menilai negatif ya mungkin konten-kontennya saat ini. Dan saya perhatikan dua hari ini melihat terus postingan-postingan pendek, video-video pendek itu ternyata semakin melebar terus ya, semakin menambah pihak-pihak yang terbawa dalam masalah ini, yang padahal awalnya kalau saya perhatikan dari video awal yang menjadi pemicunya itu cuma kebetulan mungkin dianggap menyindir itu. Kemungkinan mungkin dianggap menyindir seseorang, padahal orang yang disindirnya itu sendiri mungkin tidak bereaksi terlalu reaksinya biasa saja, cuma banyak simpatisan gitu. Banyak simpatisan terhadap orang yang disindirnya ini sehingga akhirnya mencuat gitu, naik ke permukaan, jadi satu permasalahan yang luar biasanya sampai salah satu TV swasta besar di Indonesia, salah satunya itu nekat ataupun mengambil satu keputusan final untuk memboikot dari perjalanan karirnya saudara kita ini, Atta Halilintar ya, saudara kita, karena kita melihat saudara ini dari sisi muslimnya. Mereka kan muslim ya, sama aja saudara kita. Artinya kita tidak berada di pihak netizen yang bully, juga kita tidak di pihak Atta saat ini. Kita hanya ingin melihat secara jernih dari sisi goib. Kita akan ngobrol dari hati ke hati dengan yang bersangkutan, apakah memang benar dalam konten awal itu dia punya satu niat untuk menyindir, dan sebenarnya apa motivasinya, atau hanya sebatas konten, atau memang ada misi-misi tertentu. Yang mudah-mudahan kita berharap kita bisa mencari titik tengah, jalan keluar sebagai satu pencerahan lah, biar para netizen juga bisa lebih bijaksana melihat permasalahan ini. Artinya apapun yang kita lakukan itu kan nanti satu saat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita semua. Ya para netizen khususnya yang muslim ini, ya kalau memang mau berada di salah satu pihak ya lebih bijaksana saja memberikan satu artinya semua orang pasti punya salah. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya tinggal kita melihat orang yang melakukan kesalahan ini ada nggak etikat baik untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau memang dia punya niat baik untuk memperbaiki,
Ya apa salahnya diterima? Allah saja yang menjadi pemiliknya itu selalu menerima taubat atau permintaan maaf dari hamba-hambanya. Seperti itu Kang ya. Iya. Oke, kita akan mulai. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu pencerahan dari dialog-dialog ini. Dan saya sudah ditemani dengan Kang Iwan Halilintar. Iwan Bimantara. Mohon maaf para sedulur ya, bukan Iwan Halilintar ya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyaniwan, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk ganggu acara ini otomatis terlempar ke neraka jahanam Allah. Kita akan melihat dari sisi goib, atau apakah memang ada goib di dalam tubuh orang yang akan kita undang ini yang sengaja membuat atau membantu terjadinya kesalahan ini. Kalau memang ada ya kita selesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyaniwan, saya tarik 9 ruh 7 sukma dari sosok orang yang saya maksud, yang ada dalam bayangan benak saya, yang terbayang dalam wajah saya. 9 ruh 7 sukma saya tarik. Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Sinkron energinya sinkron dengan tubuh mediator. Kita suaranya tersambung. Allah bisa berbicara, sallallahu alaihi, bisa berbicara dengan bahasa manusia. Allah. Ternyata para sedulur memang ada sosok goib di dalam tubuhnya. Sebelum kita bisa berbicara dengan Bang Atta, kita harus interogasi dulu ini makhluk goib yang memang mungkin ikut campur menjadi sutradara di kasus-kasus ini ya. Kamu siapa? Aku datang-datang ketawa. Dari golongan apa kamu? Siluman. Siluman. Wujud kamu apa? Tinggi besar Tinggi dan besar. berbulu. Kan banyak makhluk yang tinggi besar punya bulu banyak juga. Ada genderuwo, ada raksasa, ada King Kong. Kamu masuk yang mana? Ada buto ijo, buto ireng. Kamu masuk mana? Badan saya seperti manusia. Iya, seperti manusia. Kepala saya bertanduk seperti tanduk kerbau. Tapi kamu siluman. Ya. Kamu bukan iblis. Itu raja saya. Itu tanduk kamu asli atau memang penghargaan dari iblis? Ini asli. Oh, bukan tanduk iblis ya. Tapi kamu memang terkoneksi ke iblis. Iya. Itu raja saya. Iya, silakan. Kamu ada di dalam tubuhnya Atta Halilintar. Ya. Sudah lama kamu di dalam tubuh? Sudah lama. Berapa puluh tahun? Sudah lama. Sudah hampir 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu kamu sudah masuk. Terus ada kaitan atau ada ikatan apa kamu dengan orang itu? Kok bisa selama itu kamu ada dalam tubuhnya? Saya ini ditugaskan oleh raja saya. Oh, kamu dimasukkan? Ya. Kok bisa? Bisa apa yang tidak bisa oleh Enggak, raja saya. kalau iblis ya boleh lah, dia masuk ke siapa saja bisa. Tapi kalau di bangsa jin siluman itu kan harus ada perantara. Tidak harus. Apabila sudah bertugas, harus melaksanakannya.
Hmm. Emang tugas kamu apa dalam tubuhnya? Tugas Hmm. saya Hmm. membantu orang itu. Bantu gimana tuh? Membantu orang itu Hmm. agar bisa merasa dirinya itu hebat. Hmm. Dengan cara apa itu kamu membantu seperti itu? Supaya dia itu timbul rasa merasa hebat itu dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Contohnya, Merasa baik dan merasa lebih dari orang lain. ya caranya tuh gimana? Itu kan akhirnya endingnya. Itu sesuai dengan orang yang saya bantu. Enggak, maksudnya cara kamu menggiring dia itu seperti itu tuh gimana? Yang Dikenal oleh banyak orang. maksudnya jadi keberhasilan dia selama ini ada campur tangan kamu, ada bantuan kamu gitu. Sebenarnya Hmm? saya hanya membantu sedikit. Hmm. Karena sebenarnya orang itu Sudah punya bakat. sudah mempunyai. Cuma kamu nempong aja. Ya, itu jauh lebih mudah. Hmm. Itu salah satu tugas. Hmm. Jadi kemelut yang saat ini sedang dihadapi oleh orangnya, kasus yang sedang dihadapi orangnya itu berarti campur tangan kamu dong. Ya, itu salah satu. Hmm. Untuk nanti orang itu lebih besar lagi. Maksudnya setelah selesai kasus ini dia akan lebih besar lagi. Iya, Akan lebih terkenal lagi gitu. iya. Terus endingnya apa? Manfaatnya untuk kamu apa? Saya punya kedudukan. Dan raja saya mempunyai pengikut-pengikut banyak. Maksudnya pengikut mana ini? Orang-orang yang mengaguminya. Mengaguminya. Ya, Emang apa salahnya? itu yang manusia tidak tahu. Ya makanya saya nanya. Ketika Hmm. manusia itu mengagumi orang-orang yang sombong, Hmm. itu dalam hatinya akan mencerminkan orang-orang itu sendiri. Raja saya tertawa. Banyak orang-orang yang sudah meniru kesombongannya. Banyak orang yang sudah meniru gaya-gayanya. Hmm. Raja saya tertawa. Gitu. Semakin mendiami orang-orang yang mempunyai banyak penggemar, semakin besar juga keuntungannya. Itu yang manusia tidak tahu. Panas. Memang yang menjadi tadi kamu maksudnya jadi kamu juga setuju kalau di dalam setiap banyak kontennya dia juga memunculkan sombongan-sombongan gitu maksudnya. Kan itu cuma kegiatan keluarga seperti biasa, umumnya wajar gitu. Siapapun bisa mungkin melakukan itu. Memang bisa.
Tapi manusia tidak tahu itu akan berdampak. Karena sedikit saja kesombongan itulah milik raja saya. Hanya raja saya yang mempunyai kesombongan. Dan apabila manusia itu sudah mempunyai rasa sombong dan berbesar diri, itu sudah menjadi pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikut manusia itu akan jadi pengikut-pengikut raja saya. Jadi maksudnya kalau misalkan orang-orang ini melihat kontennya gitu, itu ada efek gitu? Ada. Maksudnya efek negatifnya ada? Ada. Kan cuma nonton apa ya, kegiatan sehari-hari seperti itu saja. Itu manusia itu tidak tahu. Coba sebutkan kamu salah satu contoh video dia yang tadi menurut kamu punya nilai kesombongan itu. Nggak usah yang baru lah, kalau yang baru mungkin banyak yang setuju. Tapi kalau yang lama-lama kan kelihatan apa sih? Saya juga tidak sedikit sekarang manusia yang sudah menyombongkan kekayaannya. Oh, gitu. Menyombongkan kebesarannya. Jadi maksudnya menampilkan kemewahan gitu. Itu nggak boleh. Walaupun memang itu memang asli dia misalnya orang kaya. Nggak boleh kenceng-kenceng ketawanya di sini. Dia nggak seneng kalau ngomong kenceng. Berarti semua konten ya tidak hanya orang ini, berarti konten-konten yang lain tuh yang menunjukkan kemewahan, istilahnya apa ya? Itu berbahaya berarti ya. Tidak sedikit manusia yang memaksakan kehidupannya supaya bisa mencontoh gitu. Iya. Jadi penyesatannya itu lewat memasukkan energi-energi, maksudnya apa, glamornya duniawi gitu. Kenapa kamu buka? Jadi rencana kamu ketahuan dong sama masyarakat luas saat ini. Saya juga tidak tahu di sini. Jadi ini para sedulur, tadi sudah kita bahas di awalnya. Sebenarnya saya ingin berdialog langsung dengan orangnya, cuma ternyata memang dia banyak dijaga ini. Ini bukan dia yang memasukkan, tapi memang iblis punya inisiatif, dia punya misi, dia menarik makhluk gaib yang memberikan tugas untuk, jadi si orang ini kan memang sudah punya bakatnya untuk terkenal gitu kan, dia udah punya pengikutnya. Nah akhirnya disusupi supaya konten-kontennya itu, kalau konten-konten awal yang saya lihat tadi ya, saya yang terlama gitu, itu kan konten-konten sederhana. Cuman memang akhir-akhir ini ke sini karena memang sudah mungkin secara materi ya penghasilannya udah miliaran, luar biasa. Akhirnya keglamoran yang dimunculkan, dan disitulah sebenarnya misi utama iblis itu, untuk memunculkan di hadapan para penontonnya itu bahwa dengan ya tidak ada yang salah sebenarnya dengan jadi YouTuber itu bisa bergelimang harta seperti itu. Yang akhirnya ya tadi mungkin secara banyak juga konten-konten yang akhirnya secara syariat, secara secara aturan agama itu hanya memunculkan sifat-sifat glamor duniawi. Karena apapun itu yang sifatnya umum, kalau memang tidak manfaat ya tidak akan ada manfaatnya untuk orang yang membuatnya. Bakar semua. Bakar Nah ini saya. bukan dari saya ya, ini satu saya. dari dia sendiri menjelaskan rencananya. Jadi para sedulur harus bisa pintar-pintar memilih
sebuah tontonan. Terbakar mata saya. Nanti dulu, belum selesai. Kalau memang tontonan itu tidak ada manfaat atau tidak ada kebaikan untuk perbaikan akhlak kita, untuk perbaikan agama kita, ya jangan buang-buang waktu. Jadi termasuk salah satunya tadi mungkin dengan membuang-buang waktu menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Ternyata setiap tontonan itu banyak penunggang gaibnya juga. Jadi rencana kamu endingnya itu seperti apa tadi? Endingnya terhadap orang ini khususnya. Itu urusan raja saya. Ya kan kamu yang menjalankan, berarti udah dikasih tahu. Yang terpenting saya mempunyai kedudukan dan mempunyai tahta. Itu urusan nanti. Raja saya yang menjadikan orang-orang itu menjadikan pasukan-pasukannya. Pasukan orang-orang yang sombong. Dan ini yang bahayanya para sedulur ya. Jadi energinya itu bisa menyebar ke para sedulur yang menyaksikan video-videonya. Ini mohon maaf, ini kami tidak berada di pihak manapun. Bukan berarti saya menganggap konten-konten beliau ini jelek, bukan. Tapi ini dari makhluk yang ada dalam sendiri yang punya rencana seperti itu, yang ya seperti itu nyatanya. Ini juga di luar ekspektasi kami ya. Kami nggak menyangka sama sekali kalau ternyata dalam sebuah konten yang menampilkan keglamuran seperti itu pun ada efek negatifnya, ada tujuan dari iblis. Jadi mereka sedang siar intinya. Siar tentang sifat-sifat mereka. Ya. Pasukan kamu ada berapa dalam tubuhnya? Triliun. Triliunan. Berapa triliun? 5 triliun. 5 triliun. Waduh, banyak banget ya. Kamu ikut saya aja ya. Saya sudah mempunyai tahta yang tinggi. Raja saya. Ya, nanti saya kasih jabatan raja juga. Raja saya sedang memantau saya. Ya, raja kamu nanti saya tutup. Raja saya itu selalu memantau saya kemanapun, termasuk saya hadir di sini. Tahu? Ini ya, para sedulur, saya mau jelaskan sedikit lagi. Ini biasanya nanti kalau nggak saya jelaskan, ini nanti ada komentar-komentar dari para sedulur itu yang mengatakan begini. Kenapa makhluknya nggak dikeluarkan, nggak dimuslimkan seperti biasanya? Kasihan. Kalau yang makhluk gaib yang sengaja ditugaskan oleh iblis, berarti itu udah masuk rencana besar mereka. Kalau saya muslimkan nih, saya paksa bisa saja. Tapi besok yang 5 triliun ini sudah diganti lagi. Pasukan yang baru dari iblis lagi. Jadi saya kerjanya percuma. Ya. Jadi ini Pak dulur yang harus paham antara kenapa saya suka memuslimkan dari makhluk-makhluk yang dari santet, dari yang menyakiti orang, itu berbeda. Ya. Dengan yang memang sengaja dikader oleh iblis itu sendiri untuk menjalankan tugasnya. Nah, perbedaan ya. Cuma kalau saya muslim kan besok 5 triliun udah masuk lagi ke tubuh orang itu. Karena orang ini udah menjadi target. Nah, tinggal lalu bagaimana dengan orangnya? Kasihan dong. Ya, kita doakan saja. Semoga orang yang mendapatkan hidayah dan dia bisa menyadari semua kesalahan-kesalahannya, dia bertobat. Insya Allah nanti dia sendiri yang akan bisa menutup pintu masuk makhluk-makhluk yang dikirimkan oleh iblis ini. Bukan kita. Ya syukur-syukur kalau orang ini mau datang sini. Ya kita baru bisa menghancurkan, menutupnya. Gitu. Karena kan kita ini konten umum. Bukan permintaan dari orangnya. Kalau permintaan orangnya, kenapa saya kok begini? Sekarang hancur-hancuran misalkan. Sekarang saya dibully. Terus saya tarik, ternyata isinya 5 triliun ini. Bisa saya muslimkan. Saya bantu untuk menutupnya. Karena orangnya yang minta.
Tapi kalau kasusnya seperti ini khusus umum, kami ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, ya tidak bisa. Ini sebagai bentuk pengetahuan aja. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama sebaik-baik, selemah-lemahnya pertolongan kita pada siapapun, apalagi ini saudara kita semuslim, seagama, kita doakan. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, menyadari bahwa tidak selamanya hal-hal yang dilihatnya baik gitu ya. Ya kan dia merasa mungkin yang dilihatnya itu nggak salah gitu. Dia membuat konten ya baiklah gitu. Tapi ternyata menjadi satu satu peluang bagi iblis untuk ternyata bisa memasukkan energi-energi fasiknya. Kenapa? Karena menunjukkan keglamoran berada di negara mana, sesuatu hal yang ditunjukkan terus-menerus. Gitu. Tapi kan setiap orang akan berpikir beda. Belum tentu dia berpikir sejauh itu. Ini saya menyimpulkan berdasarkan data, berdasarkan info makhluk yang ada dalam tubuhnya. Dan saya jelaskan sekali lagi, makhluk ini bukan dimasukkan oleh orang yang bersangkutannya, tapi diperintahkan langsung oleh iblis untuk menjadikan orang ini sebagai sarana iblis menyebarkan energi-energinya supaya penonton-penontonnya istilahnya selalu ingin menyaksikan, terus energinya masuk sedikit demi sedikit dan sifat-sifat karakter itu akan tanpa sadar muncul dalam diri orang-orang yang menjadi pengikutnya. Jadi sekali lagi, bukan kami ingin menjelekkan channel beliau atau yang bersangkutan. Ternyata kita hanya melihat dari sisi lain secara goib. Ternyata ada rencana-rencana iblis yang berada dalam diri orang ini. Kita doakan kembali. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, segera bertobat dan menutup akses masuknya makhluk-makhluk yang dikirimkan oleh iblis ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Apa? Sudah semua. Oh, jadi saya malah yang banyak ngomong. Saya di sini nggak bisa bohong. Ya kalau ini nggak bisa bohong, saya mau nanya lagi nih. Raja kamu yang tadi katakan kamu raja iblis yang memberikan kamu perintah itu punya tanduk berapa? Dia punya jabatan tinggi nggak? Punya. Berapa tanduknya? Tanduknya 2. Waru tanduk 2. Beda. Kecil. Beda. Bedanya? Tanduk itu semakin banyaknya tanduk itu tidak mencerminkan kebesaran. Kata siapa? Itu saya yang tahu. Berarti yang tanduknya 1 yang paling tinggi jabatannya. Iya. Oh gitu. Jadi yang tanduknya banyak itu belum punya jabatan, Pak? Belum. Oh gitu. Tanduknya banyak tapi kecil-kecil. Oh gitu. Ini 2 gede. 2 besar ini mahkotanya. Ini tanduk, Terang benderang. tanduk kamu itu? Bukan. Oh, raja kamu. Saya. Oh gitu, kirain tanduk kamu. Tanduk saya ini tanduk mahal. Jadi kembali lagi nih masalah orang yang kamu masukin nih. Jadi sekarang ke ramaian kasus ini justru akan membantu dia. Iya. Akan mengangkat dia. Iya. Tapi orangnya nangis loh. Tidak apa-apa. Tapi berarti nanti dia kalau tambah banyak pengikutnya, konten-kontennya berubah nanti bagus. Nanti juga naik lagi. Ya nanti konten-kontennya berubah dong. Enggak kesombongan lagi. Tetap. Ya udahlah, yang penting saya sudah memberikan informasi para sedulur semuanya. Silahkan untuk bisa lebih bijak menilai lagi. Kalau memang konten-konten itu tidak dirasa ada manfaatnya, ya sebenarnya sebaiknya tidak usah ditonton. Itu aja lah. Karena tidak semua hiburan juga baik. Kalau ada orang yang mengatakan ya itu kan hiburan, ya banyak hiburan, banyak video-video hiburan juga yang memang ada efek negatifnya, ya. Jadi harus pintar-pintar memilih tontonan. Ya udah, kamu sana pulang. Iya pulang. Ya udah sana. Saya tunggu. Udah sana pulang. Kembalikan
Kamu katanya udah sakti. Bisa keluar dari tubuhnya nggak bisa. Ini beda. Bismillahirrahmanirrahim. Semua goib yang ada dalam tubuh media tak semuanya keluar. Allah. 97 semua yang kembali Allah. Semua efek-efek semuanya hilang Allah. Semua energi dan memori semuanya kembali Allah. Semua luka-lukanya hilang. Sallallahu. Alhamdulillah para sedulur, ini efeknya luar biasa ya. Karena makhluk siluman yang ada di tubuhnya sedang menjalankan tugas itu sudah terkoneksi dengan iblis, jadi energinya itu merusak. Jadi tanpa mereka berbuat apa saja, energi mereka itu sudah merusak, mengganggu. Apalagi mereka berbuat sesuatu. Itulah bahayanya energi iblis ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.